Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Ini kenapa suara cuman ada satu orang kedengeran ini? Baru bertiga. Masya Allah, ini jam berapa? Ini 15.49. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja ya, karena telat nanti. Ya, ini sudah 15.50 lagi, nanti kita berakhir di 16.50 ya. Ini terakhir yang jilid 8 bab munakahat ini tentang bab li'an ya. 3 bab terakhir yang memang cukup unik kita bahas kemarin tuh dari bab ila, lalu bab zihar, terakhir ini bab li'an ya. Kita lihat pengertian dari li'an ini sendiri adalah bentuk masdar daripada fi'il madi' ya. La'ana, akar kata dari atau berasal dari kata al-la'nu ya, yang maknanya tergantung pelakunya. Kalau pelakunya ya Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah at-tardu, yaitu penolakan ya. Dan al-ib'ad, yaitu penjauhan. Tapi kalau pelakunya manusia, maknanya adalah as-sabdu, as-sabbu ya, bukan as-sabdu tapi as-sabbu, yaitu memaki atau mencaci ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia ini pada umumnya kata laknat tidak ada padanannya ya, sehingga sering ditulis apa adanya, yaitu laknat. Begitu juga dengan istilah li'an ini sendiri. Kita tidak menemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Sehingga kebanyakan ya para ulama menyebutnya sesuai dengan istilah dalam bahasa Arabnya, yaitu li'an. Sedangkan makna mula'anah adalah suami yang menuduh istrinya telah berzina dengan laki-laki lain ya. Jadi kalau kita lihat secara bahasanya di situ kembali kepada pelaku ya. Kalau pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka di situ adalah at-tardu ya, yaitu penolakan atau al-ib'ad ya, penjauhan. Tapi di sini yang kita bahas ini adalah tentang pelakunya adalah manusia di sini ya. As-sabbu artinya mencaci maki di situ ya. Coba kita lihat secara istilah, mungkin kita akan bisa menemukan makna atau arti yang lebih jelas gitu ya kalau kita melihat secara istilahnya. Nah, terkait dengan definisi atau batasan makna li'an ya dalam ruang lingkup ilmu fikih ya, artinya definisi secara istilahnya, maka para ulama itu datang dengan redaksi yang berbeda-beda teman-teman. Karena setiap kita belajar ada definisi secara bahasa, ada secara istilah, dan banyak kita menemukan kalau sudah terkait dengan masalah istilah fikihnya ya, tentu para ulama kita, ulama mujtahid ya, 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, terkadang sering ada khilaf di sini ya, atau perbedaan. Di sini setidaknya kita punya redaksi yang berbeda dari masing-masing mazhab ulama fiqih. Kita berangkat dari pendapat madhab Hambali dan Hanafi ya. Kita yang tertua dulu maksudnya ya, yang pendapat dari madhab Hanafi dan Hambali ya. Menurut beliau ini definisi ya yang serupa dengan li'an ini tadi adalah syahadatun
tajri baina zawjaini mu'akadatun bil aymani makrunatun bil la'ni min janibi zawji wa bil ghadabi min janibi zaujati. Ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu secara fikih definisi atau secara istilah, pengertian secara istilahnya di situ kesaksian yang terjadi di antara suami dan istri yang dikuatkan dengan sumpah, dan disertai laknat dari pihak suami dan marah dari pihak istri. Baik, kita lihat dari pendapat madhab Malikiyah di sini, coba bahwa makna li'an itu di sini halifu zaujin muslimin mukallafin ala zina zaujati aw ala nafyi hamliha minhu wa halifuha ala takdzibi arba'an min kullin minhuma bisighati ashidullah habi hukmi hakimin. Jadi menurut madhab Maliki di sini secara istilahnya itu li'an itu sumpah yang dilakukan oleh seorang suami yang beragama Islam yang sudah mukallaf, artinya yang dakil balik, atas perbuatan zina yang dituduhkan kepada istrinya atau atas pengingkaran anak yang dikandung oleh istrinya, di mana suaminya bersumpah di situ 4 kali bahwa istrinya telah berdusta, yang tiap sigat berisi aku bersaksi kepada Allah dengan hukum hakim. Nah, dari definisi ini mazhab Maliki kita bisa merinci bahwa mazhab Maliki ini menekankan beberapa hal. Status suami yang harus muslim, dan baligh serta akil juga. Lalu yang dituduhkan bisa berupa zina yang dilakukan istrinya, dan bisa juga berupa tuduhan zina secara tidak langsung, yaitu berupa penolakan atas bayi yang dikandung istrinya, dan ada penekanan penggunaan lafaz sumpah sebanyak 4 kali dengan sigat tertentu. Nah, ini bunyi sigatnya tadi di atas ya. Kita lihat coba menurut mazhab Syafi'iyah, karena ini mazhab yang kita pakai. Menurut mazhab Syafi'i di sini, li'an itu secara istilah adalah kalimatun, ma'lumatun, ju'ilat hujjatan lil mudtarra ila qadfi man lattaha firasahu wa al-haq al-arabiyyi au ila nafyin waladin. Jadi menurut mazhab Syafi'i ini secara istilah li'an itu adalah kalimatun ma'lumatun ju'ilat, kata-kata yang tertentu yang dijadikan argumentasi untuk menekankan tuduhan atas orang yang menodai ranjangnya dengan disertakan ancaman atasnya atau atas penolakannya terhadap sahnya anak yang ada dalam kandungan istrinya. Jadi definisi dari mazhab Syafi'iyah ini tidak menentukan pilihan kata atau kalimat yang digunakan, namun memuat 2 kemungkinan di situ, yakni tuduhan zina yang dilakukan istrinya atau penolakan atas sahnya anak yang dalam kandungan istrinya itu dari benih siapa gitu kan.
benih dia atau benih orang lain gitu, itu maksudnya. Nah jadi kita bisa memahami ya bahwa li'an ini ya secara sederhananya setelah kita melihat definisi dari ulama kita ya, baik secara bahasa maupun secara istilahnya, bahwa walaupun di situ ya secara redaksinya berbeda ya, namun tetap artinya itu sama, bahwa li'an itu ya sumpah seorang suami. Sederhananya li'an ini artinya sumpah seorang suami ya atas keraguan dia ya untuk menolak ya, yang pertama tuduhan zina terhadap istrinya, lalu yang kedua kalau istrinya itu memang mengandung anak ya, maka di situ juga penolakan terhadap anak yang ada di dalam kandungannya itu, apakah anaknya dia atau anaknya siapa gitu ya. Jadi lebih kepada fokusnya di situ li'an sumpah ya, dan nanti berisi dengan beberapa sigat tertentu ya, atau ucapan tertentu ketika dia mengucapkan sumpah. Nanti kita lihat semakin kesini penjelasannya semakin akurat, nanti semakin kita fahami ya. Nanti kita lihat. Yang jelas kita harus paham dulu bahwa li'an itu apa. Sederhananya ya li'an itu sumpah seorang suami gitu ya. Andai kata dia punya istri yang memang berkhianat gitu kan ya, lalu dia ragu gitu ya atas tuduhan-tuduhan orang, atau mungkin dia melihat sendiri gitu, lalu nanti dia ingin memproses istrinya ini ke pengadilan dan sebagainya gitu kan, dia harus ada bukti di situ ya. Ya kalau nggak punya bukti maka mau nggak mau terpaksa dia bersumpah di situ, nanti itu li'an namanya itu ya, bersumpah nanti. Bahkan juga nanti tuh bisa jadi sumpah ini bukan cuma datang dari si perempuan, dari si laki, bisa jadi dari perempuannya, berarti saling menyumpahi di situ ya. Nah kalau dia mau bikin penolakan, si perempuan ini bisa juga dia juga bersumpah, jadi sama-sama saling meli'an mereka itu ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya itu. Setelah kita faham tentang definisi daripada li'an itu apa, baik secara bahasa maupun secara istilah ya, kita bahas tentang hukum li'an ini sendiri ya. Bagaimana hukum li'an ini di dalam agama ya. Permasalahan praktek li'an, jumhur ulama sepakat adanya li'an adalah wajib karena tuduhan suami terhadap istrinya ya. Nah pendapat ini sesuai dengan kandungan hukum yang ada di dalam ayat 6 surat An-Nur ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarumuna azwajahum wa lam yakun lahum suhada'u illa anfusahum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin ya. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada saksi selain dari mereka sendiri yang melihat, maka persaksian orang ini mesti 4 kali bersumpah atas nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Nah maksudnya begini, dalam ayat ini disebutkan bahwa tuduhan suami terhadap istrinya tidak akan pernah berlaku kecuali dengan mendatangkan kesaksian ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan li'an karena ada tuduhan tersebut ya. Dalam praktek li'an ini ya, beberapa mazhab itu memang ada perbedaan ya. Kalau di dalam mazhab Maliki ya, menjadikan li'an itu wajib karena ada 3 faktor ya. Pertama, karena si suami mengakui istrinya berzina dan dia melihat dengan mata kepala sendiri ya. Yang kedua,
jika suami tidak mengakui kehamilan istrinya karena suami tahu dia tidak hamil. Ya, yang ketiga, menuduh istri berzina tanpa adanya pengakuan suami atau bukti-bukti yang menguatkan tuduhan. Ya. Lalu kalau dalam mazhab Syafi'i, kalangan mazhab Syafi'i yang memandang kewajiban li'an atas tuduhan suami terhadap istri ini adalah sangat diperlukan. Mengingat tuduhan akan datang dengan berbagai motif. Ya. Tidak sedikit yang melakukan tuduhan dan tidak terbukti kebenaran, bahkan sering menyesatkan, maka li'an ada sebagai unsur yang membatasi tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi permasalahan li'an ini penting, ya, karena bisa saja nanti ada tuduhan yang tidak, ya, ada tuduhan yang menyesatkan. Apalagi zaman sekarang bisa saja video diedit, ya, dan lain-lain gitu kan, ya. Mau benar mau salah itu sebenarnya ya memang belum cukup untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh istrinya gitu, ya. Karena memang sekali lagi, ya, kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka disitulah li'an itu penting, karena dia nanti akan menyumpah gitu loh, ya, akan meli'an istrinya gitu. Nah, dan nanti apakah istri ini akan bisa membela diri atau tidak? Karena bisa saja ini urusan li'an ini bukan cuma datang dari suami, ya, karena bisa saja datang dari istri, artinya dia membela diri atas tuduhan itu gitu loh. Nah, namun dalam prakteknya li'an ini lagi, ya, mesti sesuai dengan rukunnya. Lah kalau tidak terpenuhi rukun ini, ya maka tidak bisa terjadinya li'an itu. Jadi rukun li'an ini yang pertama, suami yang menuduh. Suami yang menuduh disebut dengan mula'in, ya, karena orang yang meli'an ini. Nah, dalam hal ini suami menuduh istrinya telah melakukan zina, ya, dengan laki-laki lain. Bila yang menuduh orang lain, maka orang itu harus menghadirkan saksi, 4 orang saksi agar tuduhannya bisa diterima. Tanpa adanya saksi, maka orang yang menuduh dikenakan hukum kadzab, ya, yaitu menuduh tanpa saksi, hukumannya 80 kali cambukan di situ. Namun lain ceritanya kalau yang menuduh justru suaminya sendiri, ya, ini dalam mazhab Maliki, ya. Dalam hal ini bila suami mampu menghadirkan 4 orang saksi, tidak perlu dia melakukan li'an. Sebab li'an dilakukan manakala suami menuduh istrinya berzina namun tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Suami cukup melakukan li'an saja dan terbebas dari 80 kali cambukan tadi, ya. Jadi maksudnya, ya, rukun yang pertama ini, suami yang menuduh ini, ya, kalau hanya dia melihat dengan mata kepala sendiri atau bisa membuktikan dengan video atau CCTV, maka sebenarnya itu tidak mencukupi, ya, karena dia harus mendatangkan saksi 4 orang di situ, bukan 2, ya, tapi mendatangkan saksi 4 orang, ya. Kalau dia, si suami ini, tidak bisa mendatangkan saksi tadi, maka dia cukup melakukan li'an saja, ya. Dia li'an istrinya itu, dia sumpah istrinya itu, dia sumpahi gitu loh, dengan sigat yang sudah ditentukan gitu, ya. Nanti kita lihat bunyi sigatnya seperti apa dan berapa kali sigat itu diucapkan. Lalu rukun yang kedua, istri yang dituduh. Nah, istri yang dituduh disebut dengan mula'inah. Dalam hal ini bila suami bisa menjatuhkan tuduhan zina atas dirinya, ada 3 kemungkinan yang terjadi terhadap istri nanti. Pertama, istri mengakui perzinahan yang dilakukan di depan pengadilan. Maka dalam hal ini ikrar istri sudah cukup untuk membenarkan tuduhan suami, dan suami tidak perlu melakukan li'an atas istrinya. Kalau istri tidak mengakui perbuatan zina yang dilakukan, namun suami bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka tuduhan dari pihak suami dibenarkan secara hukum. Dalam hal ini suami pun tidak perlu melakukan li'an kepada istrinya. Yang ketiga, suami menjatuhkan tuduhan zina kepada istrinya namun tidak ada 4 orang saksi dan istri pun tidak mengakui, ya, artinya istri ini menolak,
ya tuduhan itu. Dia tolak tuduhan itu. Maka jalan yang bisa dilakukan oleh suami adalah melakukan li'an atas istrinya. Apabila istrinya tidak membalas li'an itu juga, maka istrinya dianggap tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak berzina. Maka tentu istrinya dihukum rajam. Untuk bisa lolos dari hukuman rajam, satu-satunya cara buat istri adalah membalas li'an dari suami. Maka li'an itu hanya terjadi apabila masing-masing suami istri saling menuduh zina dan menolak tuduhan itu dengan ungkapan saling melaknat. Maka cara ini disebut dengan mula'anah. Ya, saya jelaskan maksudnya yang poin ini ya, yang rukun ini ya. Jadi gini, kalau si suami, terutama yang poin kedua ya, ini yang poin kedua, istri yang dituduh. Kalau si suami ini ya, dia tidak percaya dengan istrinya ya, artinya dia mendapati istrinya, bukan tak percaya, mendapati istrinya itu berzina dan dia punya bukti ya, maka sampailah kepada hakim. Nah tentu bukti ini kan tidak cukup di kehakiman, maka dia mendatangkan saksi. Suami ini mendatangkan saksi ini, maka dia tidak perlu meli'an istrinya, tak perlu meli'an istrinya karena dia udah mendatangkan saksi. Tapi kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka mau nggak mau suami ini meli'an ya. Tapi dari pihak istri balik meli'an juga, artinya menolak tuduhan itu, berarti saling li'an dia nanti. Nah, maka kalau si istri posisinya bisa membela diri ya, maka dia selamat dari hukum rajam. Kalau dia tidak bisa membela diri, maka tetap akan dirajam istri ini. Maka itu mula'anah namanya. Kenapa? Karena dua-duanya saling meli'an. Rukun yang ketiga, penyebab li'an adalah adanya tuduhan zina yang ditujukan suami kepada istrinya. Namun dalam hal ini suami tidak mampu menghadirkan seorang saksi, 4 orang bukan seorang, 4 orang saksi. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagi suami hanya dengan membuat persaksian atas nama Allah bahwa istrinya telah berzina, itu meli'an istrinya di situ. Sedangkan istrinya tidak menerima tuduhan zina yang dilancarkan oleh suaminya, sehingga istrinya pun membalas tuduhan ini dengan persaksian serupa. Yang keempat, li'an hanya berlaku manakala diucapkan dengan lafaz yang memenuhi ketentuan. Lafaz itu harus berupa syahadah atau kesaksian, baik dari pihak suami yang menjadi penuduh atau pihak istri yang menjadi tertuduh ya. Jadi sama-sama nanti itu ya, saling melafazkan li'an. Maka dalam rukun yang keempat ini mesti dilafazkan itu ya. Maka lafaz yang dibaca oleh suami bunyinya lebih kurang, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa istriku telah berzina dan bahwa aku menyatakan persaksian ini sebenar-benarnya. Ini 4 kali diulang dengan kalimat yang sama ya. Dan nanti yang kelima kalinya ditambahkan dengan laknat Allah akan jatuh kepadaku bila dalam persaksian ini aku berdusta ya. Dalilnya itu ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an ya. Di sini di surat An-Nur yang kita baca di awal tadi ya, bahwa orang-orang yang menuduh istrinya berzina itu padahal mereka tidak ada saksi gitu kan ya, maka persaksian itu adalah harus disaksikan 4 orang ya. Dan bersumpah 4 kali juga dengan nama Allah, dan 5 kalinya nanti tentu ya dia menyumpah dirinya dilaknat Allah kalau dia berbohong kayak gitu ya, karena di situ ada ketentuannya ya tentang lafaz itu sendiri. Nah, dan kalau si istri ini menolak atau menyanggah tuduhan suaminya, dia juga bisa meli'an lagi ya, dengan lafaz yang lebih kurang sama lafaznya ya.
Setelah suaminya melafazkan lafaz li'an, maka istri membaca lafaz li'an juga, yang intinya berupa penolakan atas tuduhan itu. Bunyi lafaznya lebih kurang, aku bersaksi atas nama Allah bahwa suamiku telah berdusta dengan tuduhannya. Itu diucapkan berapa kali? 4 kali juga. Dan yang kelima kalinya si istri ini juga ya mengucapkan, dan laknat Allah akan menimpaku bila ternyata tuduhan suami saya benar. Ya, jadi ada saling melaknat di situ. Dalam surat An-Nur ini, istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta, ya. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar, ya. Kalau terbukti suaminya berbohong gitu kan ya, maka laknat Allah itu atas suaminya. Tapi kalau terbukti suaminya benar dalam ucapannya, maka dia perempuan ini yang dilaknat. Kalau li'an itu ya datang dari suami meli'an istrinya, ya. Tapi ternyata kalau istri bisa membela diri, dan dia harus mampu membela diri istri ini. Kalau enggak maka dia dirajam nanti. Ya, kalau enggak bisa dia bela diri gitu. Ya. Dengan cara ya dia juga bisa menghadirkan saksi. Kalau dia tidak bisa menghadirkan saksi, mau nggak mau dia li'an juga. Terjadi li'an itu kecuali rukun dan syarat terpenuhi. Nah, syarat li'an ini sendiri yang pertama adalah mukallaf. Artinya suami istri ini adalah muslim, muslimah yang balik berakal, ya, itu mukallaf ya, pun merdeka, artinya bukan hamba sahaya, ya, dan tentu mempunyai kemampuan berbicara dengan jelas dan lancar, ya. Yang kedua, syaratnya li'an pernikahan yang sah, ya. Artinya pernikahan yang dilalui oleh keduanya dengan cara yang sah. Lah kalau pernikahannya tidak sah, nggak mungkin bisa terjadi li'an, karena itu bukan istrinya. Karena permasalahan perkara li'an ini ya di hadapan hakim. Hakim nggak mungkin nanti memproses li'an suami istri, ternyata dia bukan suami istri gitu, ya. Jadi syarat yang kedua itu pernikahannya harus sah, ya. Yang ketiga, status istri orang yang terhormat. Istri adalah sosok yang sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina, maka berlaku sebaliknya, ya. Ya sebaliknya mah nggak perlu ada li'an gitu. Nah, orang istri yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Tapi kalau istri ini memang perempuan yang nggak bisa menjaga dirinya, maka dia diperlukan li'an di situ untuk meyakinkan tuduhan tadi, ya, gitu ya. Baik, syarat yang keempat, tidak ada saksi, tidak ada bukti atau saksi jelas dan sah yang membenarkan tuduhan suami atas istrinya. Karena dengan mendatangkan 4 laki-laki adil menjadi saksi dalam perzinahan yang dilakukan istrinya, maka gugurlah praktek li'an ini, ya. Jadi nggak perlu ada li'an kalau sudah ada saksi. Makanya di situ kalau tidak ada saksi, ya, maka li'an berlaku. Tapi kalau ada saksi, li'an tak perlu, gitu ya. Lalu syarat yang kelima, istri mengingkari tuduhan. Istri mengingkari tuduhan suami atas dirinya, ya, sehingga jika istri mengakui perbuatannya, maka li'an tidak perlu lagi. Maksudnya, kalau ketika suami ini meli'an istrinya, ya, dengan tuduhan tadi, ya, lalu dili'anlah istrinya, ya, karena si suami juga tak bisa mendatangkan saksi ini, ya, maka dili'anlah istrinya itu. Nah, dan istri ini mengakui perbuatannya, atau begini maksudnya, yang istri mengingkari tuduhan suami atas dirinya, sehingga jika istri mengakui perbuatannya, maka li'an tidak diperlukan lagi. Ketika suami, ya, memberikan tuduhan itu, gitu ya, lalu dia langsung mengakui, nggak perlu berarti harus dili'an lagi. Untuk apa dili'an, gitu, karena dia istri sudah mengakui. Nah, permasalahannya adanya li'an nanti itu, nah ketika istri ini balik melawan, itulah ya,
suami nggak bisa datangkan saksi, maka mau nggak mau dili'an. Itu maksudnya di situ ya. Yang keenam, di depan sidang pengadilan. Nah, di sini tempatnya di depan pengadilan, bukan di depan masyarakat, bukan di depan Pak RT RW. Istri mendatangkan qadhi atau hakim. Dalam hal ini kedatangan hakim menjadi salah satu syarat sah diberlakukannya li'an. Karena praktek li'an juga bisa dijadikan tameng penjagaan aib istri dari celah yang menjadi haknya. Jadi syaratnya li'an yang terakhir ini mesti di hadapan hakim ya. Jadi ada rukun, ada syarat tentang li'an ini ya. Kalau rukun tadi cuma 4, kalau syaratnya di sini 6 ya. Mudah-mudahan kita bisa ingat ya. Saat ini ingat, besok lupa lah. Baik, kita lihat konsekuensi li'an. Setiap tindakan ya, maksudnya tindakan hukum tentu akan melahirkan konsekuensi hukum ya. Li'an yang dilakukan oleh sepasang suami istri pun melahirkan konsekuensi hukum. Konsekuensi yang pertama, terbebasnya kedua belah pihak dari hukum ya. Baik suami maupun istri, keduanya sama-sama bebas dari hukuman ya. Ini konsekuensi li'an itu. Suami yang dalam hal ini menuduh istrinya berzina ya, tapi tidak punya saksi ya, seharusnya dihukum kadzab, artinya dicambuk 80 kali ya. Namun suami ini akan terbebas ya Allah. Namun suami ini akan terbebas dari hukuman itu manakala dia melakukan li'an kepada istrinya. Sedangkan istri yang dituduh berzina lewat li'an dari suami akan dihukum rajam kalau tidak melakukan penolakan tuduhan tadi, dan penolakan itu berupa lafaz li'an dari pihak istri. Dengan li'an yang dilakukannya, maka istri akan terlepas dari hukuman mati dengan cara dilempari batu, yaitu hukum rajam dalam syariat Islam ya. Lalu konsekuensi li'an yang kedua, suami istri menjadi mahram mu'abbad. Nah, dalam hal ini jumhur ulama diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat mengatakan bahwa suami istri yang melakukan li'an terus dia berpisah untuk selama-lamanya, konsekuensi hukum ini amat dahsyat. Karena bukan hanya terpisah atau bercerainya mereka dengan sendirinya secara hukum, namun mereka menjadi pasangan yang diharamkan menikah lagi untuk selama-lamanya atau disebut dengan mahram mu'abbad. Tapi perlu dipahami di sini, jangan dengar kalimat mahram mu'abbad ini terus dia bebas gitu, dia buka auratnya gitu macam mahram yang sebenarnya, bukan. Tapi makna di sini mahram mu'abbad ini haram untuk dinikahi saja, di situ maknanya ya, tidak boleh dinikahi lagi. Maka lebih dahsyat daripada tolak 3. Ayo, tolak 3 ini memang nggak bisa rujuk ya, tapi besar kemungkinan bisa dia kembali ya, walaupun memang agak sulit ya, dan kecil apa ya, bukan kecil ya, maksudnya birokrasinya jelimet ya, tapi dia masih bisa kembali dengan cara nanti ya si istri ini menikah sekali lagi dengan laki-laki lain seperti yang termaktub di dalam Al-Quran dalilnya ya. Beda dengan yang li'an ini ya. Kalau sudah terjadi li'an di situ, maka dia si laki perempuan ini mahram mu'abbad, maknanya di sini dia haram untuk dinikahi lagi, udah nggak ada jalan lagi gitu kan ya. Istilah kata ya masih mending tolak 3 dong gitu kan. Kalau tolak 3 itu masih ada kemungkinan gitu, walaupun memang sedikit jelimet, tapi masih ada kemungkinan untuk balik. Nah, kalau mantan bininya menikah sekali lagi dengan laki-laki lain dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, tidak pakai drama gitu ya, lalu suatu hari dia bercerai dengan laki keduanya, atau dia meninggal laki keduanya, ketemu dengan mantan suaminya yang ditolak 3, kan bisa dia kembali itu. Tapi kalau sudah terjadi li'an, haram dia untuk menikah ya dengan si mantan suaminya yang saling li'an tadi, karena di situ
terjadi mahram mu'abbad, mahram selamanya yang haram untuk dinikahi selamanya. Nah, keharaman ini seperti keharaman pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibunya sendiri, atau seperti haramnya menikah dengan saudara sepersusuan. Dengan kata lain, status pasangan yang saling melakukan li'an itu bukan hanya talak atau bercerai, tetapi haram menikah lagi untuk selamanya. Ya, bahkan memang lebih parah daripada talak 3, sebab dalam kasus talak 3 masih ada kemungkinan terjadinya pernikahan kembali, asalkan istri sempat menikah dulu dengan laki-laki lain. Jadi dasar ketentuannya itu tentang konsekuensi pasangan li'an ini, bahwa nanti pasangan ini kalau sudah terjadi li'an, maka mereka tidak akan saling bertemu selamanya. Ya, maka itulah maksudnya tadi itu bahwa dia akan menjadi mahram mu'abbadnya itu, ya, haram untuk dinikahi gitu ya. Nah, sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, pasangan ini tidak secara otomatis bercerai, namun mereka diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri, ya, atau jima pasca dia li'an itu. Konsekuensi yang ketiga dari pasangan yang melakukan li'an adalah perceraian yang terjadi secara otomatis. Demikian pendapat jumhur ulama, yaitu madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya. Dasar fatwanya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa pasangan yang saling melaknat apabila sama-sama melakukan li'an, maka mereka dipisahkan dan tidak akan bertemu lagi selama-lamanya, ya. Sedangkan dalam pandangan mazhab Hanafi, perceraian di antara mereka tidak terjadi secara otomatis katanya, namun harus lewat ketetapan dari qadhi yang memutuskan perkara di antara mereka. Dasar yang digunakan dalam mazhab Hanafi ini adalah hadis Waimir al-Ajalani, di mana Rasulullah SAW memisahkan dia dan istrinya seusai keduanya melakukan li'an, ya. Jadi itu konsekuensi daripada li'an itu. Konsekuensi ada 3, syarat ada 6, rukunnya ada 4, ya. Baik, yang terakhir adalah yang disunnahkan di dalam li'an. Bila proses li'an dilakukan, ada 2 sunnah yang dianjurkan oleh para ulama kita. Yang pertama, nasihat dari qadhi. Yang bertindak di sini adalah hakim, ya. Li'an itu sebuah proses hukum yang amat berat karena menyangkut tuduhan zina dengan sumpah dan membawa nama Allah tentunya, bahkan disertai juga dengan ancaman laknat dari Allah. Semua itu menjadi ancaman khusus nanti di akhirat. Selain itu, konsekuensi hukum dari li'an juga bukan main-main karena akan terjadi pengharaman abadi, ya, di antara kedua belah pihak. Maka ancaman li'an ini bukan hanya di akhirat tetapi juga ancaman di dunia. Maka itulah qadhi atau hakim yang memutuskan perkara li'an ini disunahkan untuk sebelumnya mencegah dulu proses li'an ini terjadi, dan tentunya hakim bertindak untuk menasehati suami istri ini akan ancaman-ancaman dunia dan akhiratnya nanti kalau terjadi li'an. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa konsekuensi, ya, dan azab di dunia masih lebih ringan daripada akhirat, ya. Ya, dan kemudian beliau membacakan ayat Al-Quran kepada pasangan yang mau melakukan li'an, yakni surat Ali Imran ayat 77 itu. Dan Rasulullah SAW juga menasehati suami istri ini. Setidaknya nasihat itu sudah dilakukan oleh qadhi sebelum tindakan li'an dilakukan, ya. Kalau pasangan itu tetap ngotot dan bersikeras ingin melakukan li'an juga, tentu terserah kepada mereka. Sebab meski li'an ini sebaiknya dihindari, namun li'an di satu sisi juga merupakan hak hukum yang dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah dan patut dihargai. Apalagi li'an ini juga terkait dengan membela kehormatan dan nama baik atas diri dan jiwanya, ya. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah berdiri ketika melakukan li'an, baik suami maupun istri. Tujuan agar li'an yang mereka lakukan ini bisa disaksikan dan didengar dengan jelas oleh orang banyak, sehingga orang-orang tahu apa yang secara nyata mereka lafazkan. Teknisnya, pada saat suami membacakan lafaz li'an kepada istrinya, maka posisi istri itu duduk. Setelah itu pada waktu giliran istri yang bacakan li'an, ya, posisi suami duduk.
Maksudnya yang kedua ini disunahkan untuk berdiri suami istri ketika li'an. Maksudnya siapapun yang akan meli'an di situ dia akan berdiri. Yang dili'an duduk, yang meli'an berdiri, yang dili'an duduk, ya. Jadi ketika suami meli'an istrinya maka suami berdiri, istri duduk. Ketika istri meli'an suaminya, suami duduk, istri berdiri. Kira-kira begitu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Barakallah. Alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan?